Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterjang angin kencang, 20 rumah di Cikande rusak. Dilaporkan hilang usai demo, Bima ditemukan saat jual mainan di Malang, Jawa Timur. Sempat linglung dan jadi korban pencopetan, seorang warga Lebak dipulangkan kepada keluarganya. Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menemukan Bima Permana Putra yang sempat dilaporkan hilang saat aksi unjuk rasa pada 30-31 Agustus lalu. Usai ditemukan, Bima Permana Putra langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Bima Permana Putra mendapat pengawalan ketat petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menuju mobil yang sudah disiapkan. Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan merilis adanya 3 orang hilang bernama Bima Permana Putra, M. Farhan Hamid, dan Retno Syahputra Dewo saat aksi unjuk rasa pada 30 hingga 31 Agustus di wilayah Jakarta. Rilis orang hilang tersebut menjadi atensi Polda Metro Jaya untuk melakukan pencarian dengan menurunkan tim khusus Subdit Resmob. Setelah melakukan pencarian selama lebih dari 2 pekan, tim sus Subdit Resmob berhasil menemukan 1 di antaranya yang bernama Bima Permana Putra saat sedang berjualan mainan barongsai di depan Vihara Kelenteng Angkyong di Kota Malang, Jawa Timur. Pada tanggal 30 sama 31 Agustus, kita mendapatkan informasi baik dari media sosial yang diperminkan bahwa si Bima Permana Putra ini dia menghilang di tanggal 30-31 Agustus pasca demo besar di Jakarta. Oleh sebab itu, kami dari Subdit Resmob mencoba untuk mencari keberadaan si Putra ini, di mana kita temukan Putra di Kelenteng Angkyong di daerah Malang, Jawa Timur, Bang. Bima Permana Putra dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Rusmini, seorang warga desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, yang sempat terkatung-katung di Jakarta, akhirnya bisa kembali ke keluarga. Rusmini diantarkan petugas dari Panti Sosial Bina Insani Cipayung, Jakarta Timur ke Dinas Sosial Provinsi Banten. Di kantor Dinas Sosial sudah menunggu ibunda dan kepala desa, sang ibunda pun tak sabar kembali bertemu dengan anaknya. Pelukan hangat dan tangis haru pun pecah saat ibu dan anak ini kembali bertemu setelah lebih dari sebulan keluarga tidak mengetahui kabar dari Rusmini. Rusmini sudah meninggalkan ibunya sejak Agustus lalu. Rusmini diselamatkan petugas Dinas Sosial Cipayung di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Timur. Saat ditemukan, Rusmini sempat linglung dan akhirnya bercerita telah dicopet uangnya raib beserta ponsel miliknya. Awalnya Rusmini pergi ke Jakarta untuk mencari sanak saudaranya yang bekerja di Cikarang. Namun sesampainya di Jakarta, Rusmini menjadi korban copet. Karena tidak memiliki uang dan setengah sadar, Rusmini terus berjalan hingga akhirnya ditemukan petugas panti sosial. Sebelumnya pihak panti melakukan biometrik dan mencocokkan data keluarga. Setelah hasil menunjukkan kecocokan, Rusmini langsung dibawa pulang ke Lebak. Oleh petugas kami di lapangan di daerah Jalan Yosudarso, Jakarta Utara, oleh petugas kami P3S atau Tim Reaksi Cepat Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara, ditemukan Bu Rusmini ini terlantar dan linglung gitu. Dan setelah di asesmen, ditanya dan diwawancarai, Bu Rusmini ini pengakuannya mengalami pencopetan gitu di jalan, sehingga dia linglung di jalanan dan
mungkin kebingungan di Jakarta gitu. Dan oleh petugas yang ada di lapangan dibawa ke tempat kami yang memang Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 ini adalah tempat penampungan sementara. Mbak Rusmini dari desa Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, sudah terpisah sama keluarganya hampir sebulan yang lalu ya. Alhamdulillah diketemukan oleh teman-teman PSDI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan telah dilakukan pembinaan juga. Dan hari ini sudah kita saksikan bersama, mereka diantar, diserahkan ke kita dan keluarganya, dan sudah berkumpul kembali lagi. Ya, pesan saya, harapan kami agar tadi Pak Kadis juga hadir dari Banjarsarinya, agar Mbak Rusmini itu diberdayakan di lingkungannya, baik itu program-program PUB yang ada di desa, sehingga ini kan lebih ke banyak motif ekonomi. Rusmini akhirnya bisa kembali pulang ke kampung halamannya bersama sang ibu. Ariel Maranus melaporkan dari kota Serang, Banten. Sejumlah pihak terkait masih melakukan penyelidikan terkait adanya radiasi radioaktif di sekitar kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Warga yang tinggal di sekitar lokasi penemuan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas Cikande. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Bapeten dan BRIN. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan ada tidaknya warga yang terdampak ke radiasi radioaktif. Hingga saat ini tim gabungan juga masih berada di lokasi kawasan industri modern Cikande untuk memastikan tidak ada radiasi yang membahayakan kesehatan warga. Pemerintah Kabupaten Serang juga memastikan akan bertanggung jawab jika ada warga yang terpapar radiasi. Sejauh ini belum ada warga terpapar radioaktif. Kalau itu ada tim khusus dari Bapeten, BRIN ya. Jadi kita serahkan kepada kewenangan BRIN dan Kakumdu KLH ya, bahwa terkait dengan radioaktifnya. Nah, kita Pemkab diberi tanggung jawab adalah masyarakat yang kemungkinan terindikasi kesehatan, maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan berobatan, perawatan, dan sesuai dengan rekomendasi dari Bapeten. Selama ini belum ada hasil? Ya, jadi kemarin kan sudah ada pemeriksaan ya melalui CKG, dan alhamdulillah secara umum sehat dan tidak terpapar. Sebelumnya tim kembali menemukan 7 titik bahan radioaktif hingga sumber radiasi radioaktif yang ada di 2 pabrik, yakni PT PMT dan PT Napci. Ariel Maranus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.